Hai, berjumpa kembali dengan saya untuk materi kita dari video yang sebelumnya, masih tentang hakikat fisika. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang teori berikutnya. Oke, baik. Nah, untuk teori berikutnya kita akan bahas tentang produk dan sikap ilmiah, gitu ya. Karena kan kita kemarin sudah bahas tentang bagaimana sih sebenarnya hakikat ilmu fisika itu, lalu fisika itu diterapkan di mana aja gitu kan. Bagaimana cara menginvestigasi gitu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang produk dan sikap ilmiah. Karena sikap ilmiah ini penting untuk kita ketahui, karena inilah yang menjadi modal buat kita untuk mengetahui bagaimana pembelajaran kita, bagaimana kita dapat memahami keadaan dan alam dari keadaan alam semesta ini. Baik, saya akan tunjukkan slide-nya. Oke, kita perhatikan slide berikut. Nah, produk dan sikap ilmiah. Oke. Nah, produk ilmiah. Produk ilmiah itu sebenarnya berasal dari mana sih? Kenapa ada produk atau suatu konsep atau satu teori? Nah, ini bisa kita lihat. Apapun ceritanya, semuanya berdasarkan dari fakta. Ini ya, fakta merupakan keadaan yang sesungguhnya terjadi di alam. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita amati, dan itu memang terjadi di alam. Lalu dari akibat adanya fakta ini, maka kita dapat membuat satu konsep. Ya, kita dapat membentuk satu konsep. Nah, konsep ini merupakan abstraksi dari berbagai kejadian, berbagai objek atau berbagai fenomena, atau berdasarkan fakta yang ada. Jadi berdasarkan fakta yang ada itu kita bisa lihat nih, oh ini mungkin terjadi karena begini. Inilah konsepnya. Jadi gitu ya. Lalu setelah kita tahu konsepnya, maka kita dapat membuat satu perumusan masalah gitu ya. Pernyataan matematis dari fakta yang ada atau dari konsep yang ada, berdasarkan prinsip atau berdasarkan hukum atau berdasarkan teori yang ada. Jadi suatu kejadian atau fakta yang terjadi itu akan kita hubungkan dengan pernyataan matematis gitu ya. Pernyataan matematis maksudnya seperti apa? Contohnya begini. Kalaulah misalnya gitu ya, waktu itu kan kita bahas tentang pelangi nih. Kalaulah misalnya kita anggap bahwasanya pelangi itu kemarin naga. Ternyata berdasarkan hasil eksperimennya, ternyata dia bukan dari naga, tetapi merupakan pembiasan. Nah, pembiasan ini bisa kita buat pernyataannya secara matematis, bagaimana pembelokan-pembelokan cahaya yang terjadi, gitu ya. Lalu kita dapat menghubungkan dengan hukum-hukum yang ada, nih, hukum yang ada atau teori yang ada, gitu dia. Nah, lalu setelah kita buat itu, maka kita juga berbicara tentang modelnya. Presentasi dari satu ide atau struktur atau sistem dari fenomena yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat kita ini dapat dijelaskan oleh ilmuwan gitu ya. Artinya yang selama ini kita pikirkan itu adalah sebuah misteri atau sebuah sihir, ternyata ketika kita buat penelitiannya, kita buat modelnya, dan ini mempermudah para ilmuwan untuk menjelaskan sebenarnya sistem itu terjadi, fenomena itu terjadi karena apa. Lalu berdasarkan hasil produk ilmiah ini, kita bisa menghasilkan prinsip atau hukum yang merupakan aturan dasar yang dapat menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan satu pola kejadian alam. Lalu setelah itu kita memunculkan satu teori fisika yang merupakan penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Jadi semua teori-teori yang ada saat ini itu berdasarkan eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan. Oke. Baik, sekarang kita akan berbicara contoh modifikasi teori. Nih, seorang filsuf Yunani mengusulkan bahwa benda jatuh karena mereka mencari tempat asal mereka. Jadi mereka dulu mengatakan bahwasanya setiap benda jatuh itu pasti mereka ingin mencari tempat asal mereka. Misalkan begini, kelapa jatuh gitu ya, kelapa jatuh dari atas. Karena kelapa itu kan sebenarnya tertanam di tanah gitu ya. Jadi tertanam di tanah,
maka kelapa itu ingin mencari tempat asalnya, yaitu tanah. Nah, lalu mereka berkata juga bahwasanya kalau semakin besar massa benda, maka semakin cepat jatuhnya. Ini masuk akal gitu loh. Ini semakin masuk akal. Kenapa? Karena ketika kita melemparkan kertas gitu ya, ternyata lama sekali sampainya. Oke, lama sekali sampainya dibandingkan kalau kita misalnya melemparkan benda yang berat atau batu. Nah, itulah contoh modifikasi teori dulu gitu ya. Galileo menunjukkan bahwa kelajuan benda jatuh itu tergantung pada waktu tempuhnya dan bukan pada masanya. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian oleh Galileo, ya, bahwasanya kelajuan benda itu, katanya kelajuan benda jatuh itu bergantung pada waktu tempuhnya. Oke, bergantung pada waktu tempuhnya dan bukan pada masanya. Jadi sebenarnya masanya itu tidak mempengaruhi gitu ya. Jadi lalu kenapa bisa lambat? Nah, ini menjadi permasalahan. Setelah dilakukan penelitian ternyata adanya gesekan udara itu yang membuat lambatnya jatuh gitu kira-kira. Oke, baik. Pernyataan Galileo benar, tetapi Newton merevisi kembali alasan mengapa benda jatuh. Newton mengusulkan bahwasanya benda jatuh karena benda dan bumi itu ditarik oleh satu gaya, gitu ya. Oke, benda dan bumi ditarik oleh satu gaya. Newton juga mengatakan bahwasanya ada satu gaya tarik antara dua benda yang bermassa. Oke, jadi setiap benda yang bermassa itu pasti mempunyai gaya tarik menarik. Nah, ini yang sering disebut dengan hukum gravitasi Newton. Nah, pernyataan Galileo dan Newton masih tetap benar, namun Einstein menyarankan bahwasanya gaya tarik kedua benda berkaitan dengan massa, menyebabkan ruang di sekitarnya akan melengkung. Oke, jadi ini nanti berdasarkan hukum gravitasi Newton dan hukum relativitas Einstein, maka setiap teori-teori itu mengalami pengembangan. Nah, ini berdasarkan eksperimen yang ada. Kira-kira begitu dia. Sampai berjumpa kembali dan dadah.